Tuhan, selamat sore. Kita akan melihat materi khotbah kita yang akan dibahas di House Family, kelompok kita masing-masing, tentang dari mana datang pertolongan orang percaya. Tapi sebelumnya mari kita lihat slide dulu ya di PowerPoint. Dari mana datangnya pertolongan bagi orang percaya. Kita balik dulu. Kalau manusia duniawi, dari mana pertolongannya? Nah, manusia duniawi berusaha dalam menyelesaikan setiap masalah dengan mengandalkan yang pertama tata, apa itu tata? Jabatan. Lalu kedua dengan harta, karena dengan harta bisa menyelesaikan masalah. Bahkan ada pepatah kalau di bilang hepeng nado tu negara, uang bisa mengatur negara. Wow. Relasi, wah ini punya teman-teman jabatan yang di atasnya, apakah itu pejabat-pejabat publik dengan punya koneksi, maka persoalan hukum, persoalan ekonomi bisa diselesaikan. Itu bagi manusia duniawi. Bisa gak diselesaikan? Bisa jadi. Tapi endingnya pertanyaannya, bahagiakah sebagai orang percaya? Sebagai orang Kristen, bahagiakah cara-cara mengandalkannya dengan cara-cara manusia duniawi? Belum tentu. Kata Edwin Cole, seorang motivator kaum pria sejati, kalau dipakai Pak Edilio, kalau di kita integritas, bukunya dengan bukunya Kesempurnaan seorang pria, dia mengatakan begini, kalau kita memiliki kedudukan tetapi kehilangan martabat, kalau kita memiliki ketenaran tetapi kehilangan nama baik, kalau kita memiliki kekayaan tetapi kehilangan kebahagiaan, endingnya bahagia? No. Secara manusia rohani itu tidak. Walaupun mungkin bisa, tapi banyak orang percaya, orang Kristen dalam setiap menyelesaikan persoalan-persoalan hidupnya menggunakan cara-cara duniawi. Tapi endingnya, kata Edwin Cole, sebagai seorang pria sejati, seorang pria yang di dalam Kristus, apalah artinya itu? Mari kita lihat beberapa tokoh-tokoh dunia yang mengatakan dengan cara-cara duniawi akan bahagia, ternyata tidak. Next, berikutnya, slide berikutnya. Tentunya jika kekuasaan bisa menciptakan kebahagiaan, Jeff Vargas, presiden Brazil, mungkin tidak akan menembakkan peluru dengan pistol ke arah jantungnya. Jika kekayaan bisa membuat seseorang bahagia, tentunya Adolf Mekker, orang yang terkaya di Jerman, tidak akan menabrakkan tubuhnya ke perlintasan kereta api. Jika ketenaran bisa membuatmu bahagia, tentunya Michael Jackson tidak akan minum obat tidur hingga overdosis. Dan jika kecantikan bisa membuatmu bahagia, maka Marilyn Monroe tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga mati overdosis. Inilah orang-orang duniawi menyelesaikan masalah dengan cara duniawi, tetapi endingnya tidak bisa menyelesaikan. Tapi bagaimana dengan kita? Cara manusia rohani. Next, selanjutnya. Kita belajar dari materi House Family kita yang kalau hari Kamis, Rabu atau Bapak Ibu belajar di kelompok, kita akan membahas ini. Mari kita baca di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Sudah ada di sini ya, biar mempercepat. Tuhan, saya memberi temanya, Tuhanlah sumber pertolongan bagi orang percaya. Mazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ini nyanyian ziarah yang para pemazmur, dan khususnya pada pasal 121 yang menulis adalah Daud.
para pemazmur dan Daud berkata begini. Waktu dia menyanyikan lagu ini biasanya orang yang mau naik ke Yerusalem lalu naik lagi ke Bait Allah karena mereka tahu setiap 1 tahun 3 kali harus ke Bait Allah pada zaman dahulu. Untuk apa? Menyembah dan memuliakan Tuhan, wajib. Makanya kalau pada bulan Oktober atau November seluruh dunia orang Yahudi yang terpencar di berbagai daerah dunia, belahan dunia pasti akan kembali. Yang pertama mungkin di dalam Paskah, Pondok Daun atau juga kan Natal yang kemarin pada datang kalau ke Jalewea. Itu memang sudah kebiasaan adat Yahudi. Jadi mereka merayakan ibadah itu ada di Yerusalem. Enggak cuma di Yerusalem, tapi naik lagi yang bernama Bukit Sion, kota kemuliaan. Kalau Bapak Ibu tahu Bukit Sion ini adalah Bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Tapi pada tahun Daud menduduki tahun 700 Masehi merebut kembali dan sekitar tahun 800-an sebelum Masehi akhirnya dibangun oleh Salomo. Lalu tahun 1050 sudah Masehi Bait Salomo itu hancur dan dibangunlah Masjid Al-Aqsa ini. Al-Aqsa. Ya, Al-Aqsa. Di bawahnya masih tembok ratapan. Nah, mereka waktu setiap setahun 3 kali mereka harus ke Bait Allah merayakan bersyukur karena pertolongan Tuhan harus ke sini dan perjalanannya itu tidak mudah. Waktu kami ke sebelum tembok ratapan kami ke namanya Jalan Salib itu satu daerah. Sebelum ke tembok ratapan kita ke Jalan Salib dulu di mana Yesus disalib, Jalan Salib yang biasa kalau itu dirayakan setiap sebelum Paskah itu berapa step, ada 14 step. Tangganya cukup jauh. Makanya kalau Bapak Ibu yang mau pergi tur ke sana, persiapkan diri sebaik mungkin, kaki, apalagi kaki. Asam urat hati-hati. Karena naik tangga berapa step. Saya masih muda ngos-ngosan. Naik ngos kan turun juga ngos. Karena hampir satu bukit kita kelilingi. Sebelum kita ke Masjid Al-Aqsa tersebut dulu, kelilingi sejarahnya berdiri. Lalu kita menuju ke jalan suci, jalan salib. Itu ada 14 step ya, dan bukan step tangganya, ada 14 persinggahan di mana Yesus jatuh beberapa kali, 14 kali, dan terakhir di puncak ada gereja Bait Suci, gereja Kudus di mana Yesus disalib. Setelah itu kita turun kembali kemana? Ke tembok ratapan. Itu dari pagi berangkatnya hingga sampai sore. Saya pikir mujizat bisa naik turun. Mungkin karena udah terbiasa di gereja setiap hari ngantor, waktu dulu naik lantai 1, naik lantai 2 ya. Dari persiapannya ini hampir satu bukit naik turun. Nggak minum obat asam urat, karena capek tahu. Mujizat perjalanan suci ini. Nah, waktu bangsa Yahudi mau bersyukur ke sana, mereka menyanyikan lagu ini, nyanyian ziarah, nyanyian pertolongan Tuhan. Daud berkata, dari mana aku melayangkan mataku pandang ke bukit-bukit, dari mana datangnya? Lalu Daud katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah Bapak Ibu, langit dan bumi. Kalau Daud berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, ini kebiasaan orang-orang duniawi yang tidak mengenal Tuhan, termasuk suku Israel yang sempat juga menyembah dewa-dewa. Karena bukit-bukit, gunung-gunung itu biasanya dibuat kuil-kuil dan disitulah tempat kediaman-kediaman para dewa. Termasuk mitos Yunani. Dewa apa saja? Kalau dalam mitos Yunani ya dewa Zeus, Poseidon, Olympus, tempat mereka menyembah, mereka datang ke situ, maka mereka mendapat pertolongan. Nah, Daud sedang memutarbalikkan fakta. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Apakah dewa-dewa yang di bukit-bukit itu akan menolong dia seperti orang-orang duniawi? Tidak, Daud katakan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Wow, bukit di atas bumi, bukit di bawah langit, berarti lebih hebat. Yang menciptakan langit dan bumi, pertolonganku. Dan ia tak akan pernah membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap, tidak tertidur, penjaga Israel. Wow, hebat ya Bapak ya. Berbicara tentang bukit-bukit, tahun 2011 waktu saya melayani di Satria Bethlehem. Waktu itu saya sama istri
diajak pendeta Posma sama istri, sama ibu dari Bethlehem, pergi ke kampung halamannya di Malang Selatan, ke rumahnya doakan orang tuanya yang sakit. Kami pergi dari pagi sambil ngelencer, jalan-jalan, pulangnya sore, terus katanya, Pak Gosa, mari kita mampir ke Gunung Kawi. Ngapain? Ada penasaran belum lihat? Dulu di situ tempat saya sembahyang, dulu katanya. Tapi tempat wisata juga. Oke lah, sebelum gelap bener kita mampir, penasaran. Walaupun kami waktu dalam sekolah teologi pernah ke tempat sana. Waktu masih sekolah teologi. Oke, kami ke sana. Dan sekitar jam 8 kami sampai ke Gunung Kawi tersebut. Apa yang kami lihat? Kami lihat mobil-mobil bagus yang Alphard, Fortuner pada numpang. Terus saya tanya, Pak mau ngapain? Mau nginep. Loh, nginep ngapain? Karena jam 1 malam kita mau sembahyang di makam. Kalau saya lihat di makam Mbah Joglo atau Mbak Sujono. Kata ini kayaknya, wah ngapain Pak? Terus kita penasaran, kami jalan ke atas. Langsung kata pengantar pemakam begini, di bukit ini ada makam. Kalau kita berdoa, permohonanmu akan diterima, dikabulkan. Oh tidak Pak, saya pendeta. Waktu dia disebut gitu, oh nggak apa-apa, di sini pendeta atau bukan pendeta, siapa yang boleh kalau sembahyang, doa-doanya akan terkabul, pertolongan akan segera tiba. Oh tidak, saya bilang, pertolongan saya hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Langsung saya turun, daripada di lobi terus, kami rame-rame itu. Kenapa? Bukit-bukit, gunung-gunung, tempat mereka orang dunia mengakui bahwa di situ para dewa-dewa bersemayam. Disitulah dewa-dewa akan menolong setiap orang percaya. Padahal itu hanya mitos. Beda, Daud sudah memutarbalikkan. Pertolongan Daud bukan dari bukit-bukit, gunung-gunung di mana dewa-dewa berkediaman, tapi dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Lalu bagaimana dengan manusia rohaninya? Mari kita lihat berikutnya. Daud menggambarkan manusia rohaninya. Next berikutnya. Next. Manusia rohani seperti Daud menyelesaikan masalah dengan apa? Daud berkatakan mengandalkan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan ia adalah penjaga Israel. Wow, penjaga itu apa sih? Dia kalau dalam bahasa Ibrani-nya Shomer, penjaga dan juga pelindung. Kalau penjaga kita dikatakan Tuhan Allah kita yang kita sembah adalah Tuhan sepanjang sejarah, terus menerus memelihara, dan ia tidak terlelap dan tidak tertidur. Benarlah dia Tuhan penjaga. Lalu juga dia pelindung kita. Allah telah terus melindungi kita. Itu bukan karena siapa dan apa yang telah kita lakukan, akan tetapi semata-mata karena Tuhan setia dengan pilihan dan perjanjiannya. Amin. The Lord is keeper. Tuhan penjaga kita, pelindung kita. Samar. Tuhan katakan, apa itu arti samar? Mari kita belajar. Seorang teologi bernama Warren Wiersbe membantu kita memberi pengertian tentang samar, penjaga. Next, selanjutnya. Warren Wiersbe, seorang teolog, penulis buku nama Be Right, mengatakan begini. Ketika kita sedang mengalami beban hidup yang menekan, merasa nggak lagi punya solusi, hanya ada jalan buntu, dan sampai akhirnya berpikir untuk menyerah, give up dalam hidup ini. Ingatlah bahwa Tuhan adalah penjagamu, Samar. Artinya apa? Melindungi, merawat, memperhatikan keperluan. Melindungi, merawat, dan memperhatikan keperluan. Itu berarti dalam perjalanan hidup kita, Tuhan pasti memelihara iman kita sehingga kita tidak binasa. Tuhan memelihara kehidupan rohani kita sehingga kita tidak kehilangan kehidupan kekal. Tuhan memelihara dengan memperhatikan apa yang menjadi keperluan dan kebaikan kehidupan spiritual kita. Amin. Ini yang dialami Daud. Bapak Ibu tahu, Daud posisinya ketika dia berkata demikian, dia mengalami hal yang luar biasa. Pertama, waktu dia menjadi seorang gembala domba, waktu ada pemilihan tentara, dia tidak dipilih, dikecilkan karena dia seorang penjaga domba. Tapi promosi datang dari Tuhan. Tuhan promosikan dia melawan
tentara-tentara daripada Israel itu Goliat, tentara Palestina dan Goliat. Tuhan promosikan dia menjadi seorang panglima perang. Menjadi seorang panglima tentu hebat, disertai dengan fasilitas. Tidurnya pasti di istana juga, ruang mewah. Tapi apa terjadi? Sang mertuanya Raja Saul iri hati, sehingga didepakkan Saul untuk dibunuh karena merasa iri hati, merasa tersaingi. Kok pujian orang bangsa Israel mengatakan bahwa Saul beribu-ribu mengalahkan musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Timbullah iri hati, jadi dia dendam, dia kejar itu menantunya dia, yaitu Daud. Sehingga apa terjadi? Dia dikejar-kejar Daud dan masuk ke dalam bukit-bukit, dan di bukit-bukit disitulah dia beberapa hari tinggal di situ. Apa yang terjadi? Dari tempatnya yang enak, jabatan tinggi istana, makan enak, tempat istirahat yang enak, tiba-tiba harus menjadi seorang buronan, tinggal di bukit. Bukit apa? Panasnya minta ampun, gak ada AC, gak ada tempat tidur, gak ada makanan. Tapi Daud berkata, Tuhanlah penjaga Israel, dialah Syamar, dialah yang memelihara, dialah yang mencukupi, melindungi dan memperhatikan. Selama dalam masa buronan di bukit, keperluannya disediakan Tuhan. Amin. Dalam pengasingannya, meskipun ada tekanan perusahaan hidup, tapi dia tetap percaya Tuhan adalah penjaga. Tuhan melindunginya, Tuhan merawatnya, Tuhan memperhatikan kebutuhan selama dia ada di bukit. Apa yang terjadi? Akhirnya Raja Saul mati karena peperangan dan bunuh diri. Dan kembalilah Raja Daud ke Israel, kembali ke istana dan ditapiskan menjadi raja. Cuma 7 tahun Bapak Ibu menikmati. Mungkin 1 periode lebih ya, kalau Indonesia 5 tahun, ini 7 tahun. Apa yang terjadi? Kena lagi masalah, anaknya Absalom memberontak, dipengaruhi dengan tentara-tentaranya. Sehingga Daud mau tidak mau keluar lagi. Dia gak tega, karena apa? Yang dia lawan adalah dulunya anaknya sendiri. Wow, dia kembali berada di pengasingan, di dalam bukit-bukit sebagai orang buronan. Apa yang terjadi? Mau makan, minum, tempat sangat tidak menyenangkan, tapi dia tetap percaya bahwa Allah adalah penjaga. Dialah Syamar, dia memperhatikan, dia melindungi dan merawat Daud. Sehingga apa? Tidak perlu perlawanan. Absalom mati, tentara-tentara mati, sehingga Daud bisa kembali. Di dalam pengasingan, di dalam kesusahan, Tuhan tetap memperhatikan kebutuhan Daud. Amin. Bendera Filipi 4 ayat 15 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Jadi keperluan kita bukan keperluan secara duniawi, tapi keperluan secara rohani. Itu yang Tuhan sediakan. Meskipun Tuhan izinkan kita ada dalam lembah-lembah kekelaman seperti Daud, maka Daud berkata, Allah kita itu ada penjaga Israel. Dia ada Syamar, penjaga yang mencukupi, yang melindungi, yang merawat. Tanpa ada perlu perlawanan, tanpa terlalu susah, Tuhan menjaga dia. Amin. Dan akibatnya apa? Ketika dampaknya mengandalkan Tuhan, manusia rohani. Next, selanjutnya. Dampak andalkan Tuhan hanya 2. Yang pertama, menikmati janji Tuhan. Yang kedua, keturunannya diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Menikmati janji Tuhan. Bapak Ibu tahu, kota Sion, Yerusalem, Bukit Sion, di mana satu ditempatkan kota Sion ada kota kemuliaan, yaitu di mana Tuhan bertata, Tuhan memberkati umatnya. Tapi di sisi lain, karena Daud tetap mengandalkan Tuhan, dikatakan kota Sion adalah kota Daud. Amin. Tuhan memberikan reward, penghargaan. Selama Daud tetap berpaut kepada Tuhan, Tuhan tetap menghormati orang-orang yang melayani dan mengandalkan Tuhan. Amin. Dan kedua, keturunannya, sehingga bait Allah bisa berdiri di kota Sion tersebut, yaitu oleh Salomo yang hidupnya mau belajar seperti Daud. Yang baik ya, yang tidak baik jangan. Kalau Absalom mau lemah dalam rumah tangga seksual, karena Daud juga demikian. Kalau kita tahu kalau Salomo itu 300 istri 700 gundik, Daud ternyata juga sama. 8 istri 10 gundik.
Nggak beda bapak dan anak. Tetapi puji Tuhannya, Tuhan memperhatikan ketika orang bertobat, kembali hidupnya, Tuhan tetap memberikan pemulihan dan memberikan penghormatan. Selama hidupnya tetap berdekat kepada Tuhan untuk mempertahankan imannya. Amin. Diberkatilah. Makanya kalau kita sebentar lagi mau Natal, ada pujian malam kudus sunyi senyap. Terakhir endingnya Kristus anak siapa? Anak Daud. Tuhan memberikan reward. Keturunan pun nama Daud tetap dipakai hingga sampai saat ini. Mari kita lihat dampak. Ada seorang teolog yang bernama peneliti Alkitab, dia teolog bernama Benjamin. Seorang Benjamin Warfield meneliti keturunan orang percaya dan tidak percaya. Next selanjutnya, siapakah itu? Pada tahun 1700. Ya, Benjamin ini memperhatikan dua sahabat, tapi satu ateis, satu yang cinta Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Sampai 300 diteliti, disurvei keturunannya. Kalau keturunan dari Jonathan Edwards itu ada 1394 keturunan. Sedangkan dari Max Jukes itu 540 keturunan. Perhatikan keturunannya masih berbeda. Keturunan Jonathan Edwards ini orang yang cinta Tuhan, bahkan dia juga seorang pendeta dan melayani Tuhan. Dan keturunannya ketika sungguh-sungguh, apa yang terjadi? 13 orang menjadi rektor, 65 menjadi profesor, 75 menjadi angkatan militer, 80 orang menjadi pejabat publik seperti gubernur, wali kota, bupati, demikian. 60 orang menjadi penulis buku, 60 orang menjadi dokter, 30 orang menjadi hakim, 100 orang menjadi pendeta, gembala, 100 orang menjadi pengacara, 3 orang menjadi anggota DPR, senator ya, dan 1 orang menjadi presiden serta wakil presiden. Ini orang yang mengasihi Tuhan. Benjamin mencatat yang bernama Jonathan Edwards yang bersahabat dengan Max Jukes. Dan apa yang terjadi orang ateis yang tidak mengandalkan Tuhan? Keturunannya dicatat. 310 mereka mati dalam kemiskinan keturunannya. 150 menjadi kriminal, penjahat. Bahkan di penjara rata-rata sekitar 15 tahun ke atas. Berarti kejahatannya luar biasa. 7 orang menjadi pembunuh, 100 orang menjadi pemabuk, dan 190 menjadi wanita tunasusila, prostitusi. Ini adalah keturunan orang yang benar dan yang tidak benar. Orang manusia duniawi dan manusia rohani. Selama mengandalkan Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan memberkati kita dan keturunannya menikmati janji-janji Tuhan dan keturunannya diberkati. Amin. Ada seorang jemaat bersaksi waktu itu sama saya, Pak Gosal. Saya tanya juga, Pak, bagaimana kesaksian hidupnya? Berjumpa dengan Tuhan. Oh, begini Pak Gosal, waktu saya di pelayanan di satelit. Dia bilang, luar biasa Pak. Waktu saya mengenal Tuhan itu berada di dalam kekelaman. Yaitu anak saya yang pertama itu menggadaikan surat rumahnya karena apa? Judi dan bisnis online gitu. Sehingga ketika daftar tagihan tidak bisa. Dan dikasih tempo dalam 6 bulan tidak ada lunasi, rumahnya akan dilelang. Kan bisa bayar. Stres Pak Gosal. Saya susahnya membeli rumah itu pelan-pelan, menyicilnya. Dengan mudahnya anak saya itu menjualnya, menggadaikannya. Enggak, dari mana? Sekarang saya dalam keadaan menganggur lagi. Apa yang terjadi ketika stres? Waktu itu belum mengenal Tuhan. Dia lari sampai dia jalan naik bus, nggak tahu arah tujuannya. Tiba-tiba sampai di Salatiga. Mambung lah orang Jawa bilang. Loh kok saya ada di sini? Dia nggak tahu arah dan tujuan. Mau pergi kemana dan mau ngapain? Nggak tahu. Tiba-tiba mau tidak mau akhirnya dia numpang-numpang kembali lagi ke rumah. Dan yang kedua apa yang dia lakukan? Dia pergi ke Gunung Kawi.
Ngapain Pak? Iya Pak, minta doa supaya hutang saya bisa dilunasi. Rumah yang saya beli dengan cicilnya minta ampun dengan jerih payahnya. Supaya bisa kembali, tidak disita oleh bank. Apa yang terjadi? Ketika dia sampai sana, sang pengantar berkata, masuk ke dalam bukit ini, gua ini, dan kamu lihat apa yang kamu inginkan akan terkabul. Tapi pandangan pertama, apa yang kamu jumpai, ada ininya gak Pak? Ada bayarannya? Tidak dibayar. Cuma apa yang kamu jumpai itu yang harus kamu korbankan dalam pandangan pertama kali. Waktu dia masuk bukit tersebut, dia pintu goa tersebut dan mau dia tiba-tiba ada gambaran anaknya yang nomor 2, laki-laki. Wih, stres dia. Tidak, langsung dia cepat-cepat keluar. Jangan mau, oh berarti ada tumbal, ada korban. Akhirnya dia cepat pulang kembali ke Surabaya. Di situ dia mencari Tuhan, datang begereja. Akhirnya di Satelit Anugerah Bumi Harjo. Di situ di bawah bimbingan pendeta Obed, dia boleh mengenal Tuhan, dibaptis dan setia beribadah. Lambat laun akhirnya dia bisa dapat pekerjaan menetap. Anaknya yang menggadaikan sertifikat rumah itu pun juga diberkati, artinya bekerja sehingga dia punya uang untuk dibayar. Tapi hasilnya anak yang kedua something wrong, ada harga dibayar. Dia menyesal. Itulah kalau saya mengandalkan cara-cara duniawi, hasilnya belum tentu ada hasil. Korbannya ada, agak sedikit terganggu kejiwaannya. Tapi sisi lain, ketika dia bertobat, Tuhan memberkati hidup yang dapat pekerjaan, anaknya juga dapat pekerjaan, sehingga bisa membayar cicilan tersebut. Amin. Perbedaan ketika mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan Tuhan. Mari, apapun terjadi, belajar seperti Daud. Bahwa ketika aku melayangkan mataku ke pandang bukit-bukit, dari mana datang pertolongan? Daud dengan yakin, dengan gigih, berdasarkan pengalaman dia, dan menjaga penjagaku adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, penjaga Israel. Amin. Yang melindungi, yang merawat, dan yang mencukupi kebutuhan kita sesuai untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita belajar seperti Daud. Meskipun kita dalam gereja, meskipun kita beribadah, kadang kita ada masalah, masih kita menggunakan cara-cara duniawi. Daud, dia tetap menggunakan cara Tuhan, cara manusia rohani. Kalau dia melawan mertuanya bisa, Goliat itu dilawan. Melawan anaknya Absalom bisa, tapi dia tidak mau cara-cara duniawi. Dia menggunakan cara-cara manusia rohani. Ketika menggunakan manusia secara rohani, Tuhan sendiri akan bertindak dan menolong kita. Enggak jamin kita rajin begereja, rajin melayani. Tapi ketika ada masalah, konsep duniawi itu lebih dahulu daripada konsep rohani. Jalan pintas kadang-kadang kita lakukan. Tapi kita belajar pada malam hari ini, di dalam materi WPD kita, materi host family kita, andalkanlah Tuhan. Cara-cara ini seperti Daud. Mari kita video klip terakhirnya, orang yang mengandalkan Tuhan. Kesaksian hidup. Mau bunuh diri akibat hutang. Kayaknya ada kerusuhan ya sih? Iya mas, cepat amankan semua, cepat. Jeffrey Amin adalah seorang pengusaha spare part yang meraih puncak kesuksesannya dalam waktu yang singkat. Semenjak saya berusaha sendiri kan mendadak menjadi orang kaya, saya punya rumah, punya mobil, saya mau makan apa aja saya bisa. Namun di balik kesuksesannya, Jeffrey memiliki masa lalu yang penuh dengan kesedihan. Mungkin pemusik well siap-siap boleh. Makan pun satu kali saya ingat persis, kadang-kadang saya berebut dengan adik saya. Dan di situ saya merasakan perhatian luar biasa. Saya harus keluar dari kemiskinan itu, makanya di tahun 73 saya berangkat ke Jakarta. Setibanya di Jakarta, Jeffrey memulai kehidupan barunya dengan berjualan kue. Berkat bantuan seorang teman, Jeffrey meraih lebih dari apa yang ia inginkan. Namun, di saat Jeffrey mencapai puncak kesuksesannya, disitulah babak awal kehancurannya dimulai. Jual spare part suka ngebohongin gitu ya, pakai barang imitasi, dus orisinil di situ.
usaha saya mengalami namanya krisis, yaitu penjualannya menurun. Otomatis itu sales-sales kalau saya buka giro itu kebanyakan cek kosong. Dan akhirnya toko saya itu mulain spare partnya habis. Dalam kejatuhannya, Jeffrey pun masih mempergunakan uang yang sedikit itu untuk kesenangan pribadinya, tanpa ia peduli dengan keluarganya. Kalau di rumah, apalagi kalau dalam keadaan itu nggak mungkin saya bisa senang-senang dengan istri saya. Semakin hari, Jeffrey mengalami tekanan batin. Bayang-bayang kemiskinan kembali menghampiri hidupnya. Waktu itu saya pulang ke rumah tuh saya cuma dapat uang 20.000. Nah, pada waktu itu istri saya bertanya dapat duit nggak papi? Saya bilang saya kok dapat duit cuma 20.000. Papi dapat duit ke hari ini. Cuma dapat 20.000 mah. Ya udah, duit itu buat beli susu anak-anak aja. Gak bisa, ini buat aku pergi diskotik. Yang membuat saya ibah, yang membuat saya sedih gitu ya, yaitu mengenai anak saya aja. Saat dia mau beli susu aja. Saya tidak punya belas kasihan. Saya tidak peduli mau nangis ya, pokoknya saya hanya pikiran saya ke diskotik. Saya mulai nangis di hadapan Tuhan gitu ya. Saya bilang, Tuhan, tolong dong Tuhan. Saya udah capek, saya ngalamin 6 tahun. Saya bilang mengenai ekonomi. Saya bilang ya, saya juga udah bilang Tuhan, lembutkan hati suami saya supaya suami saya bertobat. Saya bilang gitu. Saat menuju diskotik, Jeffrey dipenuhi kegalauan dan kebingungan. Iblis bekerja. Berkata, Pak Jeffrey, utang kamu kan di mana-mana. Nama kamu udah rusak. Kamu nggak ada apa-apa lagi. Lebih baik kamu mati aja. Kamu bunuh diri aja. Kematian hanya tinggal sejengkal lagi. Dan sepertinya hanya itulah jawaban bagi Jeffrey saat itu. Saya melihat bayang-bayangan anak-anak saya. Dia berkata, papi pulang, jangan lakukan itu. Nah, saya tidak lakukan itu. Saya hanya merenung. Jeffrey tetap memutuskan untuk pergi ke diskotik. Namun ketika ia kembali ke rumah, ia mengalami peristiwa yang akan mengubah hidupnya. Mimpi saya melihat satu bayangan. Seorang laki-laki, rambutnya ya gondrong, pakai baju putih. Dan saya tidak melihat wajahnya. Firman Tuhan berkata, barang siapa ku kasih ketegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Saya bangun. Saya ambil Alkitab, saya lihat ayat itu persis. Betul-betul persis apa yang saya mimpikan itu. Akibat peristiwa itu, Jeffrey memiliki keinginan yang kuat untuk pergi beribadah. Nah, pada waktu saya didoakan, saya merasakan sukacita luar biasa. Sukacita yang tidak bisa dibeli dengan kekayaan apapun. Damai sejahtera yang luar biasa. Saya merasakan sungguh-sungguh luar biasa. Di situ anak suami saya mulai diubah. Tuhan ambil alih rancangan hatinya, lembutkan hati dia, baru dia mulai bertobat. Perlahan namun pasti, Tuhan memulihkan kembali keadaan keluarga dan ekonomi Jeffrey. Lebih kurang 4 tahun ya, utang saya lunas. Namun, badai kembali menerjang usaha Jeffrey. Pada bulan Mei 1998, toko spare part miliknya menjadi sasaran penjarahan warga. Harta yang benda yang Tuhan titipkan itu, kalau saya mau aku sekali uang sekarang 2 miliar itu hanya sekejap 1 jam. Saya tidak marah dengan Tuhan, tetapi saya percaya Tuhan. Bila kata Tuhan ampuni saya kalau memang saya ada buat sesuatu. Pokoknya semua yang Tuhan lakukan itu bagi saya adalah yang terbaik aja. Bagi saya yang terbaik karena aku cuma firman Tuhan, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Beberapa bulan setelah kerusuhan, Jeffrey dapat kembali merintis usaha spare part-nya dan tetap bertahan sampai saat ini. Uang itu bukan segala-galanya. Saya percaya hidup saya Tuhan sudah tolong dari nggak punya sampai punya. Tapi satu saya mau katakan, Yesus itu ada pengharapan satu-satunya. Amin. Mari kita pakai berdiri dan berdoa. 2 miliar bisa habis dalam 1 jam. Jadi nggak bisa mengandalkan. Mari kita akan berdoa.